Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya yaitu Launch with Dr. Dika dengan saya sendiri Dr. Dika Wiharjo. Siapa yang nggak pernah yang namanya merasakan jerawat? Kalau jerawat sudah kita obati dan sudah sembuh, pastinya akan berbekas dan menimbulkan entah bintik merah atau bintik hitam atau bahkan bopeng. Kadang memang bekas jerawat ini bisa kita atasi atau bisa kita hilangkan. Tapi ada juga bekas jerawat yang membandel, jadi mau kita apakan juga tidak hilang-hilang. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengatasi yang namanya bekas jerawat membandel? Terutama jika bekas jerawatnya di punggung, lebih susah lagi. Oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas 3 macam bekas jerawat yang memang sulit diatasi. Sebelumnya, apa saja sih bekas jerawat? Kalau kita lihat proses bentuknya jerawat ketika kita melalui radang, yang namanya infeksi dari pori-pori sehingga menyebabkan jerawat, setelah kita obati maka dia akan reda. Dan saat reda itu penyembuhannya bisa bermacam-macam nih hasilnya. Entah yang pertama dia akan menjadi bentuk warna merah-merah, tetap merah-merah yang dinamakan PIE atau Post Inflammatory Erythema, atau bisa juga dia menjadi berwarna coklat atau kehitaman. Nah ini dinamakan PIH atau Post Inflammatory Hyperpigmentation, atau bisa juga dia menjadi scar atau bopeng. Nah bopeng ada macam-macam juga nih, entah dia ya bentuknya seperti kerucut jadi atasnya besar bawahnya kecil, itu dinamakan dengan ice pick. Ada juga yang dia rata semua, bulat-bulat semua, itu dinamakan rolling scar. Ada juga bahkan bopeng tapi dia bukan ke dalam nih, bukan jeglong, tapi dia naik, dia muncul, dia nongol ke atas, dinamakan dengan hypertrophic scar. Nah kenapa bisa muncul ketiga ini, entah PIE, PIH maupun scar? Sebenarnya tergantung pada proses atau penyembuhan dari si jerawat itu. Kalau kita lihat proses tumbuhnya jerawat atau timbul jerawat itu karena adanya penumbukan bakteri, penumbukan minyak, dan timbullah radang. Radang ini bisa dalam bentuk warna, yaitu berwarna merah, kemudian gatal, panas, dan juga teriritasi. Nah saat terjadi radang, yang namanya pembuluh darah ini menjadi melebar sehingga menyebabkan yang namanya sitokin untuk bermunculan. Nah yang namanya PIE ini terjadi ketika pembuluh darahnya yang tadi belum melebar itu tetap melebar, jadi dia tidak mengecil lagi, dia tidak kembali ke ukuran semula, sehingga tampaklah bekas yang berwarna merah. Atau bisa juga nih karena terpapar oleh sinar matahari, jadi pembuluh darah tetap melebar. Lalu kalau yang PIH itu kenapa bisa tetap terjadi? Karena ketika kita lihat nih, namanya proses jerawat, timbulnya jerawat itu namanya proses peradangan. Saat proses peradangan itu akan timbul yang namanya proses pembentukan melanin. Nah seperti yang kita ketahui, melanin ini adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit kita. Sehingga kalau terjadi yang namanya terus muncul pembentukan melanin, maka akan membentuk yang namanya bintik atau bercak coklat kehitaman. Karena itu dinamakan PIH, sehingga berwarna bercak yang berwarna coklat kehitaman. Bisa juga misalkan kita timbul jerawat nih, kita pencet-pencet karena gatal ya, kita garuk-garuk. Saat kita pencet, maka pori-pori yang tadinya tertumpuk oleh bakteri dan minyak dan segala macam itu kita pencet jadi keluar kan. Nah sehingga pori-pori itu menjadi terlihat, itulah dinamakan bopeng. Nah kemudian saat kita garuk-garuk tuh, kita garuk terus sel-selnya, sel kulit kita, maka itu akan memicu yang namanya pertumbuhan sel-sel baru. Kemudian terjadilah yang namanya scar hipertrofik. Nah itulah kenapa terjadi ada bekas yang warna merah, bekas yang warna hitam, dan ada juga bopeng atau scar hipertrofi. Nah sebenarnya bagaimana sih cara kita mengatasi ketiga macam jenis bekas jerawat ini? Yang paling utama adalah pastikan kamu ke dokter. Pastikan kamu dievaluasi oleh dokter. Karena di sana dokter tuh bisa melihat
kamu ini mengalami apa sih? Kenapa bisa jadi jerawat? Kenapa bisa menjadi bekas? Sebelumnya kamu tuh pernah pakai obat apa aja? Pernah diapain aja? Apakah pernah dengan tindakan di klinik atau pernah diberikan obat tertentu? Dan bagaimana pola hidupnya? Gaya hidupnya bagaimana? Apakah ada gaya hidup tertentu atau makan tertentu sehingga bekas jerawat ini tetap membandel, tidak mau hilang? Atau apakah pernah mengkonsumsi suatu obat yang sehingga bisa membuat bekas ini tidak hilang-hilang? Atau mungkin ada aktivitas tertentu yang rutin dilakukan sehari-hari, yang kamu lakukan sehari-hari, sehingga bekas jerawat ini sulit dihilangkan. Nah, dokter nanti akan evaluasi. Oh, ternyata case ini karena ini, case ini karena macam-macam sekali cara pengobatannya. Nanti dokter itu setelah mengevaluasi kondisi kamu, nanti dia akan lihat kondisi kulitnya. Apa sih yang dibutuhkan oleh kamu ini? Apa yang dibutuhkan supaya kamu bisa menghilangkan bekas jerawat itu? Lalu, ada berbagai macam penanganan atau treatment yang bisa dilakukan. Itu bervariasi sekali. Apakah perlu laser? Apakah cukup perlu krim? Apakah perlu treatment tertentu? Nanti dokternya akan menilai. Oke, kamu membutuhkan penanganan yang spesifik. Kamu butuh penanganan yang sekian lama. Perlu penanganan yang terprogram misalkan. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh dokter ketika kamu ke klinik atau bertemu dengan dokter. Jadi penanganan dari bekas jerawat ini memang cukup bervariasi. Jadi penting yang namanya kamu ke dokter. Dan ingat, ada 3 macam bekas jerawat yang sangat membandel. Yang pertama, PIE. Kedua, PIH atau bentuknya coklat kehitaman. Yang ketiga, bopeng atau scar. Ingat ketiga macam bekas jerawat ini. Dan pada video selanjutnya, saya akan sharing juga apa saja sih penanganan yang biasanya dilakukan oleh dokter di klinik atau tindakan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi bekas jerawat. Oleh karena itu jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan pastikan untuk konsultasi gratis, subscribe ke channel ini dan komen di bawah ini. Remember, bring out the best in you. Ingat, maksimalkan potensi dalam diri kamu. Bye beauties!